sendiri terlebih dahulu. Daripada mungkin. memikirkan orang lain. Nice. Karena memang seperti itu kalau di pesawat juga dikatakan, ya kan? Kalau mau masang oksigen, pasang diri sendiri dulu, baru memasang ke orang lain. Seperti halnya pesawat yang saat ini sedang mengudara. Sudah datang menuju ke area atas. Di udara dari Miramar yang begitu gersang. Datang dari area sebelah kiri. La Drillera yang menjadi start dari pesawat menuju truck stop sebagai area baru di Miramar yang baru saja direnovasi beberapa titik-titiknya. Ya, konon katanya sekarang jadi tempat Sakitnya parkiran. karena diguna-guna. Juar. Cukup-cukup. Beda lagu. Sama. Itu kereta malam. Gimana tadi? Truck stop? Enggak, truck stop kenapa? Jadi tempat parkir. Jadi tempat parkir ya. Tempat parkir bus, tempat parkir truk. Makanya namanya truck stop. Karena Coba. di stop di situ. Nah, kalau truck play Main di situ. main di situ. Nah, kebenaran memang yang berhenti di situ juga yang telolet ya. Nah, yang bisa buat joget basuri. Joget basuri. Nah, cukup ya. Sepertinya. Kita akan melihat untuk Apa gunanya barusan ya? Apa gunanya ya obrolan barusan? ngobrol. Talon ngapain nih di Sumatera? Looting, Bang. Betul juga. Ya. Mereka coba untuk mendapatkan area lootingan terlebih dahulu. Yudul Lion pun tetap dengan ide mereka, strategi mereka, bentuk permainannya. Los Leones tapi circle ada di area sebelah kiri. Di saat beberapa tim sudah ngotot ke kanan. Gawat ini. The Xavier ada di El Pozo. Gawat ini. Wah, kalian tahu kan? Kalian harus berbuat apa? Karena mereka disiplin, mereka jaga badan, that's why tidak ada inisiasi untuk berperang. Dan map reveal sudah mulai terlihat di mana masing-masing tim sudah mendapatkan tempat yang paling tengah. Lagi-lagi ya repetitif ya. Ini udah mulai kebaca lagi, repetitif gameplay, repetitif rotasi. Todak pun nggak mau terlalu minggir. Dan saat ini zona menuju ke arah Power Grid dan sekitarannya. Poros tengah dipegang sama Vampire dan Bigetron. Satu tim ada yang bawa satu. Tapi masalahnya kalau tiap kalian beli bensin suka dicengin. Kenapa tuh? Kompe-kompe amat sih, katanya gitu. Nice. Kalau memang waktu kita di season kemarin punya karpet, Ya, it's okay lah. ya. Enak, nggak pakai bensin nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan kendaraan dan kalau kalian main yang nggak di mode event, di mode yang biasa, tanpa event ya butuh lah menurut gua bensin. Ya, dan kemarin gue sempat melihat di salah satu cuplikan ya. Cuplikan ada satu rotasi, tapi ntar dulu deh sebelum ngebahas rotasi tersebut karena Alter Ego Ares sepertinya lagi berusaha untuk menjegal pergerakan dari Infinity. Karena tadi terpantau ada satu tembakan dari Boy Child ya, yang ternyata memang bukan ke Infinity melainkan ke Todak karena mereka split dari Alter Ego Ares sendiri. Mereka berusaha untuk ngekontrol area jam 2 dengan mengirimkan pemain-pemainnya split membelah samudra. Ada Boy Child yang fokus ke arah Todak, ada Alpha yang saat ini berdekatan dengan Infinity. Ini penting untuk menjaga badan, jangan sampai pemain-pemain Alter Ego tumbang. Karena PR pastinya mereka kalau misalkan ada yang tumbang dan Infinity mau tidak mau tarik mundur, mereka sadar sudah mulai diincar, apalagi Tiger X sudah down. Masih dicari oleh Hans For You. Informasi dapat, tapi itu adalah bagi yang sudah ditinggalkan. Dan mereka ini tidak punya peluru yang banyak ya. Terpantau dari bagian tas Hans For You hanya menyisakan 100 spare pelurunya. Ya mungkin 100 untuk beberapa orang di mode klasik terasa banyak, tapi percayalah untuk 100 di mode kompetitif pastinya juga harus mulai dipertanyakan apakah cukup atau tidak karena tembakan dilakukan oleh Alpha. Headshot, berhasil mendapatkan headshot kembali Alpha. Ting 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 menuju kepala dari pemain-pemain Infinity. Alpha tracking dread dot-nya on point sekali, membuat siapapun yang lewat di depannya langsung tumbang, langsung keluar dari mobil. Sakit perut mereka dan Infinity hanya menyisakan satu pemainnya. Sudah mulai kelihatan juga Alpha masih mengupayakan headshot. Oh my god, Alpha pemain asal Kalimantan, tepatnya asal Kukar, menunjukkan Gitu jelas kekuatan dari IGL. Tim Alter Ego namun di tempat yang berbeda PA. Terlalu gegabah mereka datang ke kandang yang salah, kandang macan yang coba di-challenge oleh pemain-pemain PA. Lemparan granat dari Kenny. Pastinya on point, jelas sekali mudah untuk Kenny memprediksi kemana jalannya pemain-pemain PA. apalagi ada dua yang tertinggal di bagian belakang masih dipantau, masih dicari. Sudah terprediksi ada di bagian truk rusak atau bus rusak atau karavan rusak. Sementara Treksi termakan oleh granat loyu lagi. PEA bingung mereka harus ngapain karena pemain-pemainnya dibuat acak kadut oleh CM9 dan hanya menyisakan Kido seorang diri saja. Kamera bergeser kembali. Kali ini menuju ke arah Power Grid dan sekitarannya. Todak masih berada di sekitaran dari Alter Ego Ares.
Namun kali ini Alter Ego Ares sudah mulai lebih disiplin lagi. Tidak mau gegabah, tidak mau asal tubruk. Tapi dari map reveal, terpantau ada dua pemain yang sangat berdekatan. Ada PTR, Zuxi dan juga Alpha. Tapi kamera menuju ke arah Team Flash dan selesai PA dengan granat yang dilontarkan oleh Cornty. Lihat bagaimana cara PA pulang. Wah, Dengan granat, 3 granat yang tidak bisa didodge oleh PA. Inilah yang memporak-porandakan pertahanan mereka tanpa peluru. Tidak perlu banyak peluru untuk memulangkan PA, tapi saat ini kita melihat juga bagaimana Xavier mencoba untuk menyambut kedatangan para pemain-pemain dari Boom. Ada yang datang kembali, Boom menuju ke arah yang salah. Kandang Spider atau laba-laba yang sedang di-challenge oleh Serigala dari Indonesia. Misalkan El Bala Ponbit, sendirian saja harusnya dia. Tidak ada rekan lagi untuk Ponbit. Dia harus mengupayakan segala cara untuk sampai minimal-minimalnya selate game mungkin. Tapi apa deh kita melihat juga saat ini dari atas melempar sebuah granat. Berhasil mendapatkan Parajin. Bisa dilempar kembali. Genfos akan mengupayakan pemain dari Xavier di bawah. masih dicoba mungkin, tapi lebih memilih untuk healing pastinya. Tapi sepertinya follow up. Granat bukan dari Bigetron, melainkan dari FaZe Clan. Nine Noise lagi-lagi berulah dengan granate eliminations yang dia buat. The Xavier tidak bisa masuk ke dalam zona dengan lega. Tidak bisa bernafas, terpojokan saat ini. Hanya dengan UMP bermodalkan beberapa peluru saja untuk Nadeti dan kawan-kawan. Tidak bisa melakukan pergerakan agresif, berharap dengan cekungan ini bisa menjadi cekungan pertahanan yang membuat mereka sampai ke late game. Tapi boom. I'm so sorry, gue gak tahu apa yang terjadi dengan kalian. Tadi sempat gue lihat juga ada pergerakan yang menurut gue gak penting. Kayak tadi ada yang jatuh, siapa ya? Yami atau siapa gitu ketika mereka sedang perang dengan The Xavier. Akan ada push up, follow up lagi. Tembakan menuju ke arah pemain-pemain tim Secret yang sedang melakukan rotasi terang. Diturunkan, tapi Namcute pun memberikan sebuah counter shoot, tapi sangat disayangkan. Harus reload karena pelurunya habis. Tembakan kedua, ketiga, keempat. Leon DZ tumbang membuat pemain-pemain Yudole yang sulit untuk melakukan rotasi. Tapi Adikluk selamat untuk bisa lewat dari tembakan Namcute. Mencoba kembali menuju pemain yang berbeda saat ini. Wazet yang diincar oleh Namcute. Namun hasilnya tidaklah sama. Justru penyelamatan terlebih dahulu yang harus diprioritaskan oleh tim Secret. Apa daya, tembakan juga tetap dilancarkan. Tim Secret mengincar kepala demi kepala. Pemain-pemain Alter Ego butuh satu lagi hit dan selesai sudah. Hands for you tumbang di tangan GK. Tapi teman-teman dari Alter Ego Ares tidak akan tinggal diam melihat bagaimana pergerakan mereka sudah menuju ke arah pemain-pemain tim Secret. Bahkan ada sebuah granat menuju ke arah mereka, tapi Rosemary mendapatkan satu pemain tim Secret. Terang dibuat lemas, terang dibuat down. Hanya menyisakan GK dan Namcute saja. Mau tidak mau GK harus tarik mundur. Dia agak sedikit panik karena teman-teman dari Alter Ego Ares tidak terima dengan knockdown seorang Hans For You. Bahkan granat demi granat sudah mulai dilontarkan, bergetar layar dari GK. Gue nggak tahu sempat atau tidak untuk melakukan healing, tapi Namcute panik untuk menyelamatkan temannya. Tidak sempat, temannya sudah knockdown. Last man standing dari tim Secret hanya Namcute saja. Namcute sendirian pastinya tidak aman. Tidak ada tempat yang bisa dijadikan area pijakan untuk Namcute yang betul saja lagi-lagi IGL dari Alter Ego yaitu Alpha yang mendapatkan pemain terakhir dari tim Secret saat ini. Ada buy one yang terjadi, UMP melawan UMP. Ada yang ikut campur Genfos dari atas dengan mininya mendapatkan Rose Carry. Ini sulit untuk Alter Ego Ares karena ternyata siapa yang sangka angle lain membuat mereka tumbang. Dua pemain dari Alter Ego Ares selamat, tapi jarak mereka cukup berjauhan. Dan Yudo Alliance Olio sebagai last man standing juga tidak akan tinggal diam. Tapi pergerakan dari Olio sudah mulai terdeteksi juga oleh seorang Genfos L Supermarket. Tappingan berikutnya, oh tidak kelihatan. Persembunyian dari Olio sangat mantap. Membuat dia tidak terlihat, tapi Genfos mengganti targetnya menuju ke arah Boychill. Mencari kembali, berharap masih terlihat seorang Olio. Dibuka lagi skopnya. Tidak ada. Ibu-ibunya hilang, tapi kita akan fokus menuju ke arah Ararkyo. Dan kalau dilihat dari helm Genfos, dia harus segera menuju supermarket untuk beli helm baru karena helmnya level 2 dan sudah sangat merah. Seperti tidak menggunakan helm ini berbahaya, apalagi kalau kita lihat satu pemain yaitu Peko kembali didapatkan oleh Cornty. Flash masih dengan 4 pemainnya. Akan segera berhadapan dengan satu pemain Ararkyo tapi masih lompat-lompat, udah ditembak duluan. Tidak sadar, posisinya sudah sangat dekat dengan pemain-pemain Flash. Belum pegang senjata, itulah yang tadi kita lihat dari POV Snape. Dan ini membuat No Mercy, Hexas,
Mau tidak mau harus disengage. Sama ada follow up needs juga tapi belum connect lagi. Sam9 masih bertahan, belum ada inisiasi untuk melakukan revive sejauh ini. Tiga pemain tersisa, bahkan langsung dikonfirm menjadi elimination seorang Dep. Tertahan mereka di bagian luar zona, nggak banyak waktu yang mereka miliki. Mereka harus menyelesaikan sekarang juga. Genfos ketiban zona, investasi berharga untuk Bigetron, tapi di bawah Genfos juga ada Xavier yang bisa saja menjadi ancaman sewaktu-waktu. Tembakan kembali dilakukan Gedi. Dapat lagi satu pemain, di follow up lagi. Ada yang datang, kelihatan dengan begitu jelas. Balasan dari Kenny terlalu sakit, headshot tadi. Menuju pemain-pemain Flash. 5 elimination didapatkan oleh Flash, tapi tidak akan bertahan lama karena Sam9 terlalu kuat dengan Kenny. Ada di sana, kembali dapat lagi Kenny. Kenny dan lagi. Terus mendapatkan pemain Flash walaupun akhirnya tertahan. Harus ditumbangkan juga. Ini sulit ya untuk Sam9 karena hanya menyisakan Yuhai saja. Yuhai mau tidak mau harus mendekat, harus melakukan healing. Tapi apa daya, ada satu granat yang sudah mulai dilontarkan juga, meleduk. Connect. Sam9 rata, dipulangkan oleh Team Flash. Dan Todak pun sama halnya juga rata, dipulangkan oleh Bigetron. Berapa kali kita melihat Todak 0 poin, kembali 0 poin, tertahan di 20 poin lagi. Dan ini akan menjadi game over untuk Todak kalau di match terakhir mereka kayaknya gini lagi. Satu gangguan dari bagian belakang yaitu Talon. Tapi Talon terpisah sangat jauh sekali. Hanya ada Miseri seorang diri saja saat ini terpantau. Bigetron mendapatkan pemain boom, Ararki juga pulang menuju ke lobby. Kita akan melihat tim Indonesia menyisakan 2 saja. Bigetron, El Jurdun atau Talon, El Unggas yang akan bertahan. Tembakan dilakukan oleh Red Face menuju satu pemain NKT di tracking, tapi apa daya NKT. Late game lagi dan lagi. Ada Swaps di sana antara AKM Swaps atau justru Miser yang mendapatkannya. Ternyata AKM Swaps terlalu sakit. Terlalu sakit dan posisi Miseri terlalu... Dan Bigetron lah yang menjadi bisa dibilang pawang zona untuk sementara waktu, sama halnya juga dengan The Xavier. Cuman bedanya adalah posisi BTR yang lebih tinggi daripada The Xavier. That's why sedari tadi yang mau mengendalikan zona adalah BTR. Zuxi, SKS-nya kena menuju ke arah Yoru. Headshot pula. Blue Zone bentar lagi bakal gerak. Masih ada waktu memang Red Face untuk melakukan penyelamatan. Tapi udah kebaca. Mereka bakal gerak dengan wall smoke yang udah mulai dibangun. Swaps membuka sebuah vision menuju Talon. Terus penasaran untuk bisa membuka keran eliminationnya di match kali ini. Seretakan elimination, bahkan Playzone sudah memakan Yoru. Aduh. Bentar lagi Red Face juga akan menyusul. Karena terlalu sakit, masih bertahan. Ternyata satu pemain terakhir dan headshot dilepaskan. Genfos dapat lagi 2 pemain lapar les ternyata. Bukan Genfos, kombinasi 2 mini yang berbeda. Terus dilancarkan oleh pemain-pemain Bigetron dari high ground. Dan Talon pun pulang di peringkat ke-7. 7 Alon nampaknya saat ini kejadian untuk mereka. Harus segera melakukan evaluasi, sementara Bigetron sedari tadi tiki-taka dari lapar dan juga Genfos membuahkan hasil yang manis. Face Clan dibuat terjegal, dibuat tidak bisa melakukan apa-apa. Pergerakan mereka stop di tempat tersebut, di tempat rumah panjang tersebut. Bahkan blue zone-nya udah terlalu menyakitkan. Posisi sementara waktu Xavier bakal melakukan strategi L ngendok lagi. Bertahan saja, tapi NKT. Siapa yang sangka NKT tiba-tiba menggacor untuk disusul week ketiga. Masih bertahan saat ini, tapi masalahnya posisi mereka sudah mulai ketahuan juga oleh pemain-pemain Vampire. Bertubi-tubi granat, bertubi-tubi tembakan dilontarkan. The God masih belum bisa diselamatkan, entah sempat atau tidak. Bigetron memanfaatkan DMR dengan begitu luar biasa. Terlihat ada 2 mini untuk Genfos dan juga lapar. Namun Zuxi juga terdengar dari tembakannya dia pakai SKS. Mungkin ini tujuannya supaya tidak nge-spray, jadi pelurunya bisa dihemat sedikit demi sedikit, tapping-tapping. Dilakukan oleh para pemain-pemain Bigetron dan juga keuntungan dengan DMR pastinya kali 8 bisa dipasang di sana dan juga granat kali ini justru yang mendapatkan Xavier. Bukan dari Bigetron, justru Face Clan lah yang mendapatkan pemain dari Xavier. Ya karena kalau misalkan kita lihat Bigetron persis di atas dari The Xavier. Makanya kali ini Face Clan lah yang akan menjadi contender paling dekat dengan The Xavier. Ada Nine Noise di depan sana sudah mulai kelihatan dengan UMP-nya. Belum maju karena memang ada granat lagi-lagi yang membuat Nine Noise mundur alon-alon. Satu granat yang dilontarkan lagi-lagi dari bagian atas. Ada Bigetron yang melemparkan granat dan Satarless lah yang membersihkan The Xavier. El ngendok selesai, dipulangkan oleh El Jurdun. El Jurdun ada di atas. Tembakan dilakukan kembali dan SKS Zuxi mampu mendapatkan satu pemain walaupun balasan dari Olio terlalu sakit. Zuxi tumbang. Menjadi confirm elimination. Olio ada di tempat yang tidak diduga-duga oleh Bigetron. Tapi Olio jatuh sepertinya tadi harusnya terkena beberapa damage. Dan bahkan Bigetron pun mendeteksi adanya pergerakan dari Vampire. Kelihatan dengan sangat jelas itu di depan sana. Tidak ada obstacle sama sekali. Tapi sangat disayangkan Genfos perlu tarik mundur. Perlu disiplin. Perlu melakukan healing terlebih dahulu. Jangan sampai Genfos knockdown juga.
Satarles mencoba untuk repositioning, mencoba untuk turun sedikit demi sedikit, berada di area dari mayoritas pemain yang ada di sini. Angle-nya memang tidak menguntungkan untuk ada di atas karena terlalu curam dari high ground yang dimiliki oleh Bigetron. 4 elimination sudah dikumpulkan oleh Vampire. Mereka masih dengan 4 pemainnya. Stone masih ada di sana, membuat para lawan-lawannya membatu bakar granat. Ingin coba memulangkan NKT. Dilumat mentah-mentah para pemain-pemain NKT. Sakit sekali. Selesai sudah NKT di posisi yang tidak terlalu jauh. Olio berharap bisa mendapatkan skill elimination, tapi ternyata tembakan tersebut malah mendeteksi pemain Bigetron. 1 down, Laparono cilaka. Perlu penyelamatan, tapi gue nggak tahu apakah sempat atau tidak. Bahkan kali ini dari Vampire sudah mulai merangsak masuk ke arah bagian dalam, nge-push menuju ke arah pemain-pemain Bigetron. Genpost down juga, Olio hilang. Vampire masih selamat dengan 4 pemainnya. Ternyata knockdown tadi yang dibuat oleh Bigetron membuat mereka semakin kokoh saat ini dari Vampire. FaZe Clan memang masih ada di bagian bawah, tapi Bigetron masih mengupayakan untuk bisa merevive 2 temannya. Memang revive adalah satu prioritas utama untuk Bigetron saat ini. Di saat FaZe sedang sibuk dengan Vampire, biarkan saja FaZe Clan sibuk dengan tim Thailand yang lain. Derby Thailand ada di bawah, Bigetron tinggal menunggu di atas, nonton terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi knockdown, didapatkan Stone punya angle menuju pemain dari Bigetron. Ini bahaya kalau misalkan Stone terus nahan angle tersebut. Ayo FaZe Clan ganggu terus, lempar granat, tapi lemparan granatnya malah ke atas dua-duanya. Woi, astaga, malah main basket saat ini. Dan bahkan Bigetron seakan menjadi wasit bagi mereka berdua, tapi Tony Kurniawan down dengan tembakan oleh seorang Genpost. Nice sekali, 2 pemain down dari Vampire. Satarles akan berusaha untuk melakukan boostingan terlebih dahulu. Tapi masalahnya Genpost tertangkap kembali oleh Stone. Stone menahan angle tersebut terus-menerus, dan Pintores nge-push juga dengan 1 granat. Astaga naga, Bigetron hanya menyisakan Laparono saja. Tapi Blue Zone bisa menjadi penolong Bigetron. Ada Dewi Fortuna di tangan Laparles karena Blue Zone mengikis pemain-pemain FaZe Clan, dan selesai sudah. Diselamatkan oleh Dewi Fortuna, diselamatkan oleh Bigetron. Beli sepatu di pasar baru. Nice, Gue kira batu, ternyata turu. very good, very nice trim. Stone dibuat membatu, Stone dibuat tak berdaya oleh Blue Zone yang menolong Bigetron tanpa ada ekspresi, karena memang ini adalah giveaway WWCD. Oke, mantap giveaway dari siapa? Dari Papa Tengseng. Dari Papa Tengseng. Wah, gila. Ya siapa juga yang bikin ekspresi dengan WWCD kayak gitu. Siapapun kayaknya kalau WWCD kayak gitu, oh WWCD ya. Iya. Giveaway, terima kasih doh giveaway-nya. Tapi itu sumpah endgame-nya sih bener-bener intens loh. Tapi kalau boleh jujur, ini objektif. 2 WWCD yang didapatkan oleh Bigetron adalah 2 WWCD yang setupnya sudah terjadi dari awal game. WWCD di match yang pertama kita melihat bagaimana Bigetron tidak bergerak 7 zona, 8 zona. Saat ini pun sama. Itu adalah tempat Genpost. Dari tadi dia di situ tidak bergerak kemana-mana. Sehingga ya bisa dibilang 2 WWCD ini hasil dari meminjam strategi El Ngendok. Dalam tanda kutip, walaupun memang tembakan tetap dilakukan, elimination didapatkan walaupun tidak terlalu tinggi. Tapi siapa juga yang peduli elimination, karena coba lebih penting mana, elimination atau persatuan Indonesia?